Sebelum kita mulai, kakak mau cek dulu, suara kakak terdengar jelas atau enggak? Silahkan jawab di chatnya. Suara kakak terdengar jelas atau tidak? Oke, sip, thank you. Oke, sudah jam 10. Silahkan teman-teman duduk yang manis di depan layarnya. Kita mau mulai ya, Kak. Sip. Sudah jam 10. Kita mulai yang di YouTube, yang di Google Meet, silahkan siap-siap. Kalau yang mau ambil minum, ambil dulu minumnya karena kita akan segera mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi keluarga dari seluruh Indonesia yang bergabung di Klub Planet Science from Home episode keempat. Episode hari ini spesial karena yang bisa gabung bukan cuma anak-anaknya aja. Kalau di Klub Planet Science episode 1, 2, dan 3 yang bisa bergabung itu ada anaknya aja. Kalau di episode keempat ini yang bisa bergabung ayah, bunda, dan anak-anaknya. Bahkan yang masih single juga bisa join. Nah, kakak ucapkan selamat bergabung untuk yang baru pertama kali ikut kegiatan Klub Planet Science from Home. Nah, ada yang ingat hari ini tanggal berapa? Ayo, kebanyakan diam di rumah, jangan sampai lupa tanggal ya. Hari ini hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020. Hari ini bertepatan dengan 90 hari Indonesia melawan COVID-19 sejak pertama kali diumumkan kasusnya di Indonesia. Ada yang tahu tanggal berapa kasus pertama COVID-19 di Indonesia? Pertama kali diumumkan itu kasus COVID-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Dan hari ini tepat 90 harinya kita masih berjuang. Sampai hari ini tenaga medis semuanya masih berjuang untuk merawat pasien-pasien yang terkena COVID-19. Nah, teman-teman, di tengah pandemi seperti saat ini, warga bangsa Indonesia dan seluruh masyarakatnya gotong royong nih buat saling bantu. Mulai dari tenaga medis udah jelas mengobati pasien-pasiennya. Kemudian kita sebagai masyarakat juga saling bantu dengan apa? Saling bantu sama tetangga, saling bantu untuk tetap diam di rumah juga. Itu merupakan salah satu cara kita membantu untuk menghentikan rantai virus ini. Nah, teman-teman, di 90 hari ini Indonesia sudah berjuang, sudah sangat berjuang. Seluruh warga sudah saling gotong royong. Dan ada kabar baik nih teman-teman. Ketika tanggal 20 Mei kemarin, ketika Hari Kebangkitan Nasional, Presiden Jokowi mengumumkan ada 9 macam produk inovasi yang hasil produk lokal. Jadi Presiden kemarin itu ketika tanggal 20 Mei bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional meluncurkan produk inovasi COVID-19. Nah, isinya itu macam-macam. Mulai dari inovasi alat kesehatan, kemudian inovasi suplemen, dan macam-macam deh pokoknya. Nah, ketika wabah COVID ini masuk ke Indonesia, teman-teman tahu kan, Indonesia kesusahan untuk mulai dari masker habis, hand sanitizer diborong di mana-mana, dan alat kesehatan kita sangat minim. Alat kesehatan kita itu banyaknya impor dari luar negeri. Nah, kemarin ketika Hari Kebangkitan Nasional, ada satu alat kesehatan yang harganya tuh mahal banget, sangat dibutuhkan saat pandemi ini, dan ternyata Indonesia sudah bisa memproduksi dengan harga yang jauh lebih murah ya. Nama alatnya adalah ventilator. Nah, sudah banyak ventilator yang diproduksi oleh Indonesia, buatan lokal, dan beberapanya lolos uji klinis dan kemarin diluncurkan oleh Presiden Jokowi. Salah satunya adalah produksi anak bangsa namanya ventilator Indonesia atau VenAI. Nah, VenAI ini diproduksi oleh kerjasama antara ITB, Unpad, dan Yayasan atau YPM Salman. Nah, teman-teman mau tahu kenapa sih
kita produksi ventilator, kan ada banyak tuh, ada suplemen. Dan hari ini kita mengangkat satu alat kesehatan yang kita bangga banget, soalnya Indonesia sudah bisa produksi banyak. Salah satu alatnya itu namanya ventilator. Nah, teman-teman silahkan tatap layarnya. Kita mau cari tahu kenapa sih Indonesia memproduksi ventilator nih, alat yang saat ini lagi booming ya, karena harganya tuh kalau kita beli di luar negeri mahal banget. Nah, sekarang kita sudah bisa produksi sendiri. Maka itu terpikir kan gitu, apa yang kita kira kita bisa bantu pemerintah, bantu para penderita COVID di dalam menghadapi serangan COVID ini kan gitu. Nah, alhamdulillah dari diskusi di antara tim-tim inventor muncullah ide untuk membuat ventilator CPAP ini kan gitu. Memang ada dua jenis ventilator. Yang pertama adalah ventilator. Memang ada jenis ventilator yang non CPAP ya, yang sekarang mungkin yang harganya sampai ratusan juta itu kan gitu. Nah, itu biasanya dipakainya memang di ruang ICU. Jadi buat para pasien-pasien COVID yang dia paru-parunya udah kolaps, jadi sudah tidak berfungsi kan gitu. Nah, perlu dibantu oleh ventilator yang mahal itu, karena memang harus dibuatkan saluran, lubang saluran di tenggorokan, kemudian untuk memasang alat tersebut sehingga bisa bernafas. Nah, itu teman-teman, dari sekian banyak alat kesehatan, salah satunya yang diproduksi massal selain hazmat dan masker adalah ventilator. Karena ventilator ini penting banget untuk pasien-pasien COVID yang sudah parah. Nah, sekarang kita cari tahu ventilator yang dibuat oleh kerjasama antara ITB, Unpad, dan YPM Salman itu ventilator yang seperti apa sih? Nah, kita cari tahu lewat video yang satu ini. Ventilator dengan nama Ventilator Indonesia atau Venti dinyatakan lolos uji produk oleh Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Kementerian Kesehatan pada 21 April 2020. Venti merupakan hasil kolaborasi dari Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran, dan Yayasan Salman ITB. Dikembangkan sejak awal Maret 2020, Venti dinyatakan memenuhi persyaratan umum keselamatan dasar dan kinerja esensial yang sudah sesuai dengan standar SNI. Berbeda dengan ventilator biasa, ventilator portable ini hanya memiliki satu fungsi, yaitu sebagai Continuous Positive Airway Pressure atau CPAP, yang bisa digunakan sebagai alat bantu pernafasan bagi pasien yang kesulitan bernafas. Jadi CPAP itu adalah memberikan tekanan konstan pada paru-paru, sehingga ketika menghembuskan nafas masih ada sisa tekanan. Kalau tidak ada sisa tekanan, paru-paru itu mengempis habis. Tapi kalau ada tekanan, dia masih mengembang. Dengan demikian diharapkan tidak kolaps alveolinya, paru-parunya. Nah, dengan demikian diharapkan pula bahwa oksigen itu masih mampu diserap oleh paru-paru. Kalau oksigen tidak mampu diserap oleh paru-paru, maka komplikasi itu terjadi, jantung gagal, ginjal gagal, semua ginjal. Maka itulah yang mempercepat kematian. Selain itu, komponen utama Venti sebanyak 70% berasal dari komponen dalam negeri. Hal ini dilakukan karena saat ini komponen medis dari luar negeri sulit untuk didapatkan. Selain itu, harganya yang mahal bisa membuat biaya produksi ventilator naik. Sebagai perbandingan, jika harga satu unit ventilator medis mencapai 500 juta rupiah, maka biaya produksi Venti hanya berkisar 15-20 juta rupiah. Penggunaan Venti akan diawasi secara langsung oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia di rumah sakit yang telah ditunjuk. Saat ini proses produksi massal ventilator portable ditargetkan mulai pada awal Mei 2020 dengan menggandeng PT Dirgantara Indonesia sebagai pabrik produksi. Kalau dari PTDI yang paling utama kan kita ditugaskan oleh kementerian untuk membantu proses industrialisasi ventilator agar bisa segera dilakukan. Nah, berbeda dengan BUMN lain, approach yang kami ambil adalah melakukan industrialisasi bersama inovator yang melakukannya. Dalam hal ini adalah dari ITB sebagai inovatornya. Jadi kami sekarang sedang menyiapkan fasilitas lini produksinya untuk serial production, kemudian melakukan reverse engineering
untuk komponen-komponen yang tidak tersedia dalam negeri. Itu yang menjadi fokus kita hari ini. Sehingga diharapkan pada saat izin produksi sudah diterbitkan untuk proses industrialnya, kita bisa segera mulai dengan target pertama sampai dengan 500 unit per minggu. Selain PTDI, proses pembuatan ventilator portable ini juga akan melibatkan SMK-SMK di Bandung. Untuk tahap pertama ditargetkan sebanyak 500 unit ventilator portable akan dibagikan ke seluruh rumah sakit di Jawa Barat untuk membantu penanganan pasien COVID-19. Franky Wijaya, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat. Oke. Nah, teman-teman, tadi kita sudah lihat nih tentang ventilator hasil buatan anak bangsa kerjasama dari ITB, Unpad, dan YPM Salman. Hari ini kakak sudah mengundang salah satu anggota tim inventor dari FanEye yang tadi dibuat. Nah, supaya bisa menginspirasi kita semua, kakak nggak cuma nayangin cuplikan videonya aja, tapi kakak sudah menghadirkan seseorang yang merupakan anggota tim inventor FanEye sekaligus ketua harian Rumah Amal Salman ITB, dan beliau adalah founder Planet Science. Beliau adalah Insinyur Hari Utomo. Mari kita persilakan untuk gabung bersama kita di layar. Silakan Bapak Hari. Apa kabarnya Pak hari ini? Baik Kak Nabila, hari ini senang sekali kakak berbahagia juga bisa bertemu dengan adik-adik dari seluruh Indonesia dan juga ayah bunda yang hari ini mengisi waktu dengan sharing ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, hari ini Pak Hari bisa bergabung dengan kita untuk menginspirasi seluruh keluarga di Indonesia. Nah, tadi kita sudah lihat Pak tayangan tentang penemuan FanEye, ventilator Indonesia. Nah, kan itu sudah diproduksi massal ya Pak. Nah, kita mau tahu nih sekarang perkembangan produknya seperti apa Pak? Ya, jadi senang sekali nih ya hari ini kakak bisa menceritakan kepada adik-adik dan keluarga di Indonesia bahwa ventilator Indonesia atau FanEye ini memang dikembangkan oleh satu kelompok inventor, para penemu. Mereka berasal dari beberapa perguruan tinggi, diantaranya dari ITB, kemudian dari Universitas Padjadjaran, dan juga dari Masjid Salman ITB adik-adik kan gitu. Dan hari ini alhamdulillah ventilator yang tadinya di awalnya itu bentuknya sangat sederhana sekali, hanya berasal dari kontainer plastik, tapi hari ini ventilator setelah 30-40 hari sudah berkembang desainnya menjadi sebuah ventilator yang memang sangat bagus sekali adik-adik. Begitu kira-kira. Wah, ternyata teman-teman, untuk membuat ventilator itu perjuangannya panjang ya Pak. Luar biasa. Mulai dari pengembangan idenya yang dari kotak biasa sampai ventilator yang tadi teman-teman lihat di tayangan sebelumnya. Nah, kan yang kita tahu pembuatan ventilator ini merupakan kerjasama dari ITB, Unpad, dan YPM Salman ya Pak, diketuai oleh Pak Syarif Hidayat dari ITB. Nah, boleh diceritain nggak Pak? Jadi detailnya timnya tuh seperti apa sih Pak aja yang berjuang di situ Pak? Ya, terima kasih Kak Nabila. Jadi kira-kira sekitar akhir bulan Maret ya, itu teman-teman di Salman, diantaranya Dr. Syarif Hidayat, kemudian ada Mbak Jim, kemudian beberapa teman mahasiswa itu juga bertemu bersama, berpikir karena pada saat itu COVID itu sudah mulai menyerang Indonesia, sehingga di antara para peserta itu mulai berpikir apa yang kita bisa bantu untuk membantu para penderita COVID-19 kan gitu, karena kita tahu bahwa penyakit ini memang sangat luar biasa, cepat sekali penyebarannya dan juga memang memberikan dampak yang mematikan adik-adik sekalian. Nah, kemudian dari diskusi itu kemudian muncul bagaimana kalau kita membuat sebuah alat yang memang akan dimanfaatkan oleh para penderita COVID dan bisa dilakukan atau dioperasikan oleh para tenaga medik dengan lebih sederhana. Dari diskusi itu kemudian muncullah ide membuat macam-macam lahan gitu ya. Yang tadinya ada berupa ada ventilator, ada ventilator yang sangat mahal, macam-macam gitu. Nanti setelah itu didiskusikan, kemudian juga dibantu oleh para dokter dari Fakultas Kedokteran Padjadjaran. Akhirnya fokusnya kemudian kita ke arah pembuatan ventilator FanEye. Itu kan gitu. Karena menurut teman-teman
ventilator itu sangat diperlukan oleh para pasien penderita COVID-19 pada saat ini, sehingga nanti tingkat yang sembuh makin banyak dan tingkat yang meninggal makin berkurang drastis. Begitu, Kak Nabila. Ternyata teman-teman, pembuatan FEN-AI ini idenya muncul karena melihat tenaga medis yang kesusahan ya Pak. Dan ini tuh penting banget karena kalau semakin banyak pasien COVID maka semakin dibutuhkan juga ya FEN-AI ini. Dan kalau beli di luar negeri harganya jauh lebih mahal ya Pak kalau kita impor. Iya. Jadi sebenarnya kalau kakak bisa ceritakan ke adik-adik semua ya, juga para ayah bunda di rumah. Jadi sebenarnya ventilator itu memang ada dua macam gitu loh. Satu adalah ventilator yang sangat mahal, yang kira-kira 600 juta rupiah adik-adik. Jadi kira-kira harga 2 mobil kan gitu ya. Itu biasanya di samping harganya mahal, juga pengoperasiannya susah. Karena harus ada dokter spesialis anestesi yang mengoperasikan. Yang kedua harus dibuat semacam operasi untuk membuat lubang di tenggorokan adik-adik. Baru nanti alatnya itu selangnya dimasukkan ke dalam, sehingga hanya pasien-pasien yang dalam kondisi kritis saja yang dilakukan dengan alat ini. Masalahnya di Indonesia itu jumlah dokter anestesi itu hanya 200 orang. Bayangkan, jadi adik-adik dengan penduduk 300 jutaan itu jumlah dokter spesialis anestesi yang saat ini memang harus menangani COVID itu hanya 200 orang adik-adik. Jadi bisa bayangkan kan gitu, kalau semua menggunakan ventilator yang mahal dan dokter spesialis anestesi tentu akan kurang. Nah, itulah kemudian kami terpikir kenapa tidak membuat ventilator yang sederhana yang namanya non-invasif. Jadi ventilator itu tidak usah dibuatkan operasi membuka lubang di tenggorokan, tetapi dia bisa dipakai lebih sederhana karena ibaratnya ada maskernya, kemudian yang dipakaikan, kemudian yang mengelola memakai pun juga tidak harus dokter spesialis anestesi, bisa perawat bisa, dokter biasa bisa kan gitu, dan juga harganya lebih murah adik-adik, sehingga itu yang kita pilih menjadi alat yang dibuat di Masjid Salman ITB dan Unpad. Wah, keren ya teman-teman. Ternyata bangsa Indonesia tuh udah mampu untuk membuat inovasi-inovasi produk buatan lokal. Tapi ya kita harus ada momennya, seperti saat ini lagi terdesak baru kita bikin. Jangan sampai nanti berikutnya jangan sampai kayak gitu lagi ya Pak. Iya betul. Nah, berarti teman-teman yang membuat ventilator itu bukan orang sembarangan, tapi orang-orang yang ahli di bidangnya, dan beberapa ahli dalam bidangnya itu bergabung gotong royong bareng-bareng nih buat bikin FEN-AI itu, mulai dari ide, kemudian merancang bagaimana bentuknya ya Pak. Jadi ada dokter, ada ahli fisika, kemudian ada ahli teknik, semuanya bergabung. Nah, jadi adik-adik di rumah juga sekarang yang masih sekolah, teman-teman harus semangat nih sekolahnya, supaya nanti di masa depan teman-teman menjadi orang yang bisa membanggakan bangsa Indonesia, membuat penemuan-penemuan hebat yang bisa terdengar sampai ke luar negeri, sampai ke seluruh dunia, dipakai di berbagai negara gitu teman-teman. Ya, tadi mungkin ada tambahan Kak Nabila. Jadi memang untuk FEN-AI ini dipelopori oleh Dr. Syarif Hidayat. Beliau adalah dosen Sekolah Tinggi Elektro ITB, dan beliau mungkin satu di antara sangat sedikit sekali yang ahli petir di dunia atau di Indonesia. Anan gitu kan. Jadi sebenarnya keahliannya itu ahli petir, doktornya dokter petir. Tapi biasalah Dedek, kalau kita punya kemauan belajar, kemauan untuk selalu menimba ilmu yang lain-lain itu bisa dipelajarin kan gitu. Kemudian yang kedua, tim yang lain juga ada beberapa dosen dari Teknik Penerbangan ITB, ada Pak Sandro, ada Pak Tata kan gitu, kemudian ada Pak Sri Harno, kemudian juga ada dosen-dosen sendiri Pak. Jadi mereka yang mendesain ventilator ini sehingga ventilatornya mudah dibawa, ringan, dan juga penampilannya keren. Kemudian ada juga dosen-dosen dari Polban yang membantu pembuatan ventilator ini, Polman, Politeknik Manufacture juga, Politeknik Bandung, kemudian juga ada mahasiswa-mahasiswa, ada dari ITB, dari Unpad, dari UPI, kemudian dari Polman, dan ini memang kerja-kerja bersama ya. Jadi bagaimana dan kolaborasi itu menghasilkan karya yang hebat gitu ya. Nah ya teman-teman, itu pentingnya dari gotong royong nih. Ketika keadaan seperti ini kita gotong royong, saling bantu tetangga, bahkan untuk membuat suatu inovasi aja kita harus gotong royong. Nah teman-teman, jadi teman-teman jangan sampai patah semangat dalam keadaan seperti ini, harus tetap belajar di rumah walaupun
sekarang belajarnya dari rumah supaya nanti teman-teman bisa menjadi ahli di bidangnya. Mau ilmu apapun itu pasti akan bermanfaat untuk teman-teman. Betul ya, Pak? Ya, betul. Betul. Nah, sekarang kan banyak banget tuh teman-teman kan berbagai ahli di bidangnya itu saling kerjasama buat bikin ventilator, kemudian buat bikin ada alat untuk sterilisasi. Kalau misalnya kita mau masuk ke suatu tempat, alat sterilisasinya kayak ruangan gitu, nanti kita disemprot atau mobilnya disemprot. Terus ada yang bikin hazmat, yang asalnya penjahit bikin baju, sekarang bikin hazmat atau alat pelindung diri buat dokter. Kemudian banyak inovasi lainnya mulai dari bikin masker dan lain-lain. Makanya ilmu itu pasti bermanfaat teman-teman. Jangan sampai sekarang teman-teman di rumah mengeluh, ngapain sih aku belajar matematika? Ngapain aku belajar fisika? Padahal ilmu-ilmu itu akan bermanfaat buat teman-teman nanti kalau udah besar. Akan bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Gitu teman-teman. Ada kan di sini banyak banget ya Pak yang join, mulai dari ayah, bunda, dan adik-adik. Nah, ada pesan-pesan nggak Pak untuk ayah, bunda, dan adik-adik di rumah supaya tetap semangat nih di masa pandemi ini Pak? Ya, jadi hari ini memang luar biasa ya. Dengan teknologi kita bisa berkomunikasi, bisa berdiskusi dengan teman-teman yang dari Balikpapan, dari Bontang, dari Bekasi, dari Bandung, kemudian dari Jakarta, kemudian dari Lampung. Ini luar biasa kan gitu. Dan ini salah satunya muncul kenapa? Karena adanya pandemi COVID-19. Mungkin kalau tidak ada pandemi COVID-19, mungkin teknologi telekonferensi semacam ini tidak berkembang. Nah, adik-adik, ada satu hal yang menarik dengan adanya COVID-19 ini. Jadi yang pertama, kita sebagai bangsa Indonesia jadi tahu bahwa selama ini ternyata 93% alat-alat medik di rumah sakit itu adalah impor adik-adik kan gitu. Yang bikinan dalam negeri itu mungkin hanya tempat tidur, kemudian meja dan kursi kan. Jadi belum terlalu yang teknologi tinggi. Nah, ini membukakan mata kepada kita semua, para ilmuwan di Indonesia, kemudian juga para dokter, kemudian juga rumah sakit dan pemerintah kan gitu. Bahwa ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi bangsa Indonesia di mana penduduknya hampir sekarang itu 300 juta, itu alat-alat teknologi kedokteran, kemudian juga alat teknologi penerbangan, alat-alat teknologi pertambangan dan sebagainya itu tergantung dalam negeri. Kita harus mulai tumbuhkan budaya untuk belajar, bekerja keras, kemudian juga menciptakan sesuatu yang nanti akan berguna buat kemajuan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, kakak juga berharap bahwa ini adalah kesempatan buat adik-adik semua, buat ayah dan bunda, bahwa pada suatu situasi sulit semacam ini kita tetap rajin belajar, tetap karena sekarang kan adik-adik mungkin di sekolah kan pembelajaran tidak belajar tatap muka kan gitu, jadi mungkin masih belum bisa ketemu teman, bisa ketemu pak guru kan gitu. Tapi adik-adik tetap bisa belajar di rumah, yaitu melalui komputer dan internet kan gitu. Dan ini tentu tidak kalah hebatnya dengan belajar di sekolah, dalam pengertian dua-duanya digabung ya, tetap belajar tapi juga di sekolah dan juga di rumah tetap belajar dengan orang tua dan juga dengan adik-adik yang lain. Itu. Jadi sekarang kita belajarnya memanfaatkan teknologi, menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada. Nah, tadi di layar ditampilin nih gambar-gambar ventilator mulai dari pertama bikinnya cuma dari box plastik aja sampai sekarang perkembangannya jauh ya Pak. Sudah sempurna yang betul. Mungkin bisa ditunjukkan lagi. Jadi memang benar-benar waktu pertama kali membuat, karena kami ya ibaratnya para inventor yang bekerja di ITB, di Masjid Salman itu memang tadinya bukan dalam bidang medik atau dalam bidang kedokteran, sehingga waktu membuat awal memang kita agak kesulitan komponen. Di samping karena memang komponen-komponen yang alkesnya tidak tersedia karena memang semua toko tutup dan sebagainya. Yang kedua, kalau ada tuh sangat mahal sekali ya, Jadi kita harus mencoba mencari kreativitas ya, cara bagaimana tetap kita bisa membuat ventilator. Anda bisa lihat itu kan prototipe yang pertama ini ventilatornya hanya berupa dari kontainer plastik tuh. Bayangin kontainer plastik adik-adik kan gitu. Kemudian juga perlengkapan bisa kelihatan ya. Jadi kalau orang tuh transparan kanan gitu, ini kelihatan kanan gitu. Nah, itu dari para ilmuwan setelah kita buat pertama, wah ini kita takut juga nih nanti kalau pasiennya tahu, loh kok alatnya begini nih kan gitu, mereka pada takut kan. Makanya kemudian satu dikembangkan versi yang kedua nih, versi kedua lebih bagus adik-adik. Tapi ini juga
menggunakan kotak toolbox untuk alat-alat bengkel Adik-adik. Coba bayangkan. Jadi alat bengkel yang tadinya dipakai untuk menaruh obeng dan sebagainya, kemudian diganti fungsinya menjadi ventilator. Dan ini yang lebih baru lagi, ini sekarang menggunakan kotak akrilik dan dengan warna desain juga keren. Dan sekarang sebenarnya kami sudah mendesain yang lebih baru lagi Adik-adik dengan menggunakan plat logam kan gitu, dan itu lebih praktis, lebih tahan. Kemudian kalau misalnya jatuh pun insya Allah bisa tahan, kemudian juga lebih compact kan gitu. Nah itu pembelajaran buat kita semua bahwa penemuan tidak selalu langsung hebat, tetapi kalau ditekunin, dikerjakan dengan konsisten, diperbaikin, nanti akan muncul menjadi produk yang sangat hebat. Nah itu dia teman-teman, dari penemuan ventilator ini kita bisa ngambil hikmah kalau teman-teman nggak boleh patah semangat, harus selalu optimis. Karena untuk menemukan sesuatu yang sempurna, kita harus sabar untuk melewati tahap-tahapnya. Sama seperti di Club Planet Science episode kedua, masih ingat? Perjalanan kupu-kupu dari ulat sampai menjadi kupu-kupu. Nah, sama ini juga, teman-teman harus sabar dari mulai tahap awal sampai jadi sempurna, melewati setiap langkahnya. Teman-teman harus sabar dan tetap optimis yang penting. Kalau teman-teman berhenti di tengah jalan, nggak akan nemu hasil yang udah sempurna itu. Nah, sekarang kita akan memberi apresiasi untuk tenaga medis yang masih berjuang di rumah sakit sampai hari ini untuk merawat pasien-pasien COVID-19 yang mungkin sampai hari ini ada yang belum pulang ke rumah, teman-teman. Nah, sekarang kita mau memberi apresiasi untuk mereka dengan simbol angkat topi. Angkat topi itu merupakan suatu rasa hormat untuk kita dan respek untuk para tenaga medis ini. Nah, gerakannya seperti apa? Teman-teman boleh lihat di layar. Nanti kita praktekkan bersama-sama setelah video ini. Jangan lupa topinya disiapkan dulu. Oke, sekali lagi Kak. Nah, sekarang kita memberikan rasa terima kasih kita melalui siaran ini, karena ini live di YouTube ya teman-teman, bisa ditonton sama seluruh warga Indonesia melalui YouTube. Silahkan dipakai dulu topinya, kita aktifkan. Teman-teman yang videonya belum aktif, silahkan diaktifkan dulu fitur videonya supaya kita bisa sama-sama saling lihat di layar. Nah, sudah pakai topi semuanya, siap? Nah, ini merupakan rasa hormat kita buat para tenaga medis. Siap-siap, pegang topinya, kita lakukan bersama-sama. Hitungan ketiga ya. Sudah pegang semua? 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman. Kita beri tepuk tangan untuk para tenaga medis yang sedang berjuang. Kita ucapkan terima kasih. Teman-teman di rumah silahkan aktifkan fitur mikrofonnya. Kita ucapkan terima kasih bersama-sama untuk para tenaga medis yang ada di luar sana. Karena ini live di YouTube, jadi semua bisa dengar. Silahkan aktifkan dulu fitur mikrofonnya. Sudah diaktifkan? Oke, hitungan ketiga kita ucapkan terima kasih tenaga medis Indonesia bersama-sama. Siap? Siap. Oke, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Terima kasih tenaga medis Indonesia. Semangat semuanya, tetap berjuang. Terima kasih tenaga medis Indonesia. Terima kasih juga teman-teman yang sudah join untuk Planet Science ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Hari. Oh iya. Untuk teman-teman yang mau bertanya sebelum Pak Hari keluar dari kegiatan ini, silahkan yang mau bertanya dikirim pertanyaannya di live chatnya. Nanti Pak Hari akan menjawab langsung. Ayo, kapan lagi teman-teman bisa bertanya langsung sama Pak Hari? Ayah, bunda maupun adik-adik boleh bertanya langsung sama Pak Hari. Ayo Dedek, silakan lo bertanya. Ayo. Kapan lagi bisa bertemu langsung sama Pak Hari?
Ayo yang punya pertanyaan, ayah, bunda maupun teman-teman, boleh ditanyakan langsung ke Kang Fahri. Misalnya, gimana caranya supaya muncul ide membuat alat-alat seperti itu, atau kalau adik-adik punya pertanyaan, gimana caranya supaya teman-teman bisa sehebat orang-orang yang membuat fan eye, boleh ditanyakan. Ada yang bertanya nih dari Rita Daren. Kalau boleh tahu gimana cara kerja ventilator, kemudian sistem kerja ventilator itu gimana, dari Pak Slamet Eko. Boleh jawab dulu. Ya, oke. Baik, jadi terima kasih ya dari adik Rita Daren. Ini dengan adik Slamet Eko atau Pak Slamet Eko hampir sama. Jadi bagaimana cara kerja ventilator? Jadi sebenarnya ventilator ini cara kerjanya adalah dia di dalam ventilator tuh ada semacam blower lah gitu ya. Ada motornya, ada blower, ada kipasnya. Kemudian kipas itulah yang dia akan menghasilkan atau mengembuskan udara. Udara keluar, kemudian nanti akan dikombinasikan dengan oksigen, dan kemudian itu akan disambungkan ke masker, dan maskernya dipasang di mulut, sehingga diharapkan dengan adanya pemasukan udara secara terus-menerus, itu paru-paru yang pasien penderita COVID-19 yang biasanya kesulitan untuk bernapas, maka terbantu dengan adanya oksigen atau O2 itu kan gitu. Karena kadang-kadang buat adik-adik sekalian perlu tahu, para penderita COVID-19 itu biasanya mereka karena terserang virus di dalam saluran pernafasan dan juga terutama paru-parunya itu agak susah untuk mengembang dan mengempis dengan sempurna, sehingga udaranya sangat sedikit sekali yang terserap atau terserap oleh paru-paru kan gitu. Nah, fungsi dari ventilator ini adalah menyemburkan oksigen dan juga udara dengan kandungan oksigen yang tinggi, sehingga paru-paru itu lebih mudah untuk menangkap oksigen tersebut itu. Kemudian yang kedua, alat ini juga memberikan tekanan udara bertekanan ke paru-paru, sehingga paru-paru itu tidak mengalami kolaps adik-adik. Karena kita tahu bahwa paru-paru itu kan mengembang, mengempis dan sebagainya. Nah, pada saat dia mengempis kan gitu, itu kadang-kadang kalau tekanannya itu tidak cukup kuat, dia bisa susah untuk mengembang lagi. Nah, makanya di sini fungsi dari ventilator adalah menyemburkan udara bertekanan, sehingga nanti pada saat paru-parunya itu dia mengempis, kan gitu, tekanannya cukup tinggi sehingga dia akan bisa mengembang. Kira-kira begitu, adik-adik. Nah, ada pertanyaan lagi nih Pak tadi, berapa harga ventilatornya? Kemudian tadi sejak kapan ventilatornya dibuat? Ya. Baik, terima kasih nih adik-adik dan juga ayah bunda yang bertanya ini. Jadi memang ini menurut kakak memang salah satu penemuan yang spektakuler ya untuk di dunia ilmu pengetahuan, di dunia ilmuwan. Karena dari mulai membuat ide, kemudian membuat gambar, kemudian mengumpulkan komponen-komponen dan menjadi sebuah prototipe yang lulus uji edar, artinya udah bisa diedarkan di Indonesia, itu hanya butuh waktu 45 hari adik-adik. Ini termasuk rekor kan gitu ya. Biasanya orang setahun, 2 tahun, 3 tahun untuk mengembangkan dari ide menjadi sebuah produk dan bisa diedarkan. Nah, ini kita kebut dalam waktu 45 hari. Kira-kira begitu, Kak Nabila. Itu. Ada lagi yang lain? Untuk informasi, ventilator Indonesia ini harganya. Kita sekarang kan sedang wabah, butuh cepat. Nah, ventilator Indonesia ini dibuat dari gotong royong warga Indonesia ya, Pak? Betul. Nah, biayanya itu dibuat dari hasil gotong royong masyarakat Indonesia. Kalau untuk harganya sendiri Pak, satu ya, kalau untuk harganya, kalau itu akan dipakai untuk yang donasi kan gitu ya, karena sekarang ini kan kita akan membuat kira-kira 600 ventilator adik-adik, karena dari Masjid Salam ITB, dari ITB 4 itu sudah penggalangan dana, menghasilkan dana cukup besar, dan itu bisa digunakan untuk membuat 600-700 ventilator, dan itu akan dibagikan gratis ke seluruh rumah sakit di Indonesia yang mereka meminta maupun mereka tidak minta, tapi memang banyak pasien COVID-19. Harganya kalau untuk yang donasi kira-kira sekitar 12,5 juta, tetapi nanti pada saat sudah diproduksi massal sebagai sebuah industri, itu harganya sekitar 18 juta, 20 juta. Itu kira-kira
Kak Nabila, ayah dan bunda, adik-adik semua, senang sekali kakak bisa sharing di sini, dan saya berharap nanti dari adik-adik yang hadir ini bisa menjadi dokter yang hebat, Amin. Dokter-dokter yang berkualitas, menjadi ilmuwan-ilmuwan yang hebat. Kemudian seperti Pak Habibie ya, misalnya ada ahli pesawat terbang, ada ahli drone dan sebagainya, dan itu nanti tentu akan berguna buat bangsa Indonesia sehingga menjadi bangsa yang hebat. Ya. Amin. Semoga hal itu bisa terwujud ya Pak. Ya. Ya. Teman-teman boleh ucapkan terima kasih dulu untuk Pak Hari. Terima kasih Pak Hari Makasih, sudah Nabila. bergabung di kegiatan Ya. Klub Planet Science from Home episode 4 ini. Ya. Silakan Pak Hari. Terima boleh kasih melanjutkan adik-adik, aktivitas terima kasih ayah bunda. berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia teman-teman. Wawancara kita hari ini atau sharing dari Insinyur Hari Utomo untuk teman-teman dan keluarga di rumah. Intinya adalah kita nggak boleh patah semangat dalam kondisi seperti apapun. Kita harus tetap optimis, harus semangat untuk mencari solusi atau jalan keluar dari masalah yang kita hadapi saat ini. Nah, tadi kita sudah sharing-sharing tentang penemuan dari penemuan Indonesia, penemuan hasil karya lokal. Sekarang kakak punya permainan nih buat teman-teman, biar tadi udah ngomongin hal-hal yang lebih penting untuk orang tuanya. Mungkin sekarang kakak punya games untuk teman-teman. Teman-teman di rumah ada yang sudah mencobanya nih. Kemarin kan kakak sudah kirimkan contoh video ini, video transfer spirit transfer challenge untuk teman-teman di rumah. Nah, teman-teman kan kemarin sudah kakak kirimkan video ini. Nah, udah ada beberapa keluarga yang mengirimkan video Spirit Transfer Challenge ini ke Instagramnya Planet Science nih. Kakak ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengirimkan videonya. Nanti akan ada kenang-kenangan buat teman-teman yang akan dikirim ke alamat teman-teman. Nah, yang belum lihat videonya boleh lihat dulu contoh videonya. Nah, dari video ini cuma transfer bola, tapi apa sih maknanya? Dari transfer bola ini maknanya adalah kalau semangat itu bisa ditularkan dalam waktu yang cepat. Nggak butuh waktu lama untuk menularkan semangat dari satu orang ke orang lain, sama kayak virus. Semangat itu bisa ditularkan dalam waktu yang cepat. Nah, sudah ada beberapa keluarga. Terima kasih buat keluarga Ayah Ramdan di Bandung, kemudian keluarga Ayah Surahmat di Bandung yang sudah mengirimkan videonya. Teman-teman bisa lihat video yang lain di Instagramnya Planet Science. Ini nih Instagramnya. Nah, jadi teman-teman nanti kalau misalnya teman-teman bikin video ini di rumah, boleh dikirim di Instagram dan tag @eksperimen_science. Nanti teman-teman boleh kasih ucapan semangat untuk warga Indonesia maupun tenaga medis yang sedang berjuang saat ini. Nah, selain video yang tadi, hari ini kakak punya games. Kan kakak udah kasih tahu ya teman-teman untuk siapkan topi. Untuk siapkan topi sama siapkan kursi tanpa sandaran yang seperti apa sih? Nah, yang seperti ini. Kakak sudah siapkan kursi, topi, dan mau ngapain ya kita? Eksperimen ini bisa dipraktekin sama ayah, bunda, dan teman-teman di rumah. Nah, boleh lihat di video yang satu ini. Namanya konfigurasi topi. Nah, konfigurasi itu kan artinya susunan. Challenge dari games ini adalah teman-teman harus melempar topi ke target, tapi topinya kakak di video itu kakak udah siapin 4 topi, tapi urutannya adalah hijau, merah, biru, lalu kuning. Nah, kan ujung kursinya udah kakak warnain tuh. Teman-teman harus melempar topi itu ke ujung kursi dengan urutan hijau, merah, biru, dan kuning. Coba lihat video ini. Nanti teman-teman boleh lakukan di rumah ya challenge-nya. Nah, topinya masuk tuh ke target, tapi nggak sesuai dengan urutan warnanya. Karena kan topi ketiga itu harusnya biru. Kakak masuknya ke hijau, jadi konfigurasi topinya nggak ada. Jadi skornya 0 teman-teman. Nah, coba kakak mau lihat apakah di rumahnya ada yang sudah menyiapkan kursi? Boleh langsung dipraktekin teman-teman.
atau nanti dipraktekkan setelah kegiatan ini, nanti teman-teman tag di Instagramnya Planet Science. Coba kakak mau lihat teman-teman di rumah, siapa yang sudah menyiapkan topi dan kursinya? Ada yang sudah menyiapkan kursinya? Kalau belum disiapkan gak apa-apa, nanti teman-teman boleh praktekkan setelah kegiatan ini. Dan jangan lupa di tag ke Instagram @eksperimen_science. Ah, udah ada yang nyiapin kursi tuh. Nah, permainan ini fungsinya buat apa sih? Fungsinya banyak kayak Bunda. Fungsinya adalah untuk teman-teman bisa melatih membuat strategi dari permainan ini. Strateginya apa? Ketika teman-teman mau melempar topi, mungkin kelihatannya kalau di video kan mudah ya. Tapi ketika teman-teman praktekin melempar topi dan harus masuk ke sesuai urutan warna yang sudah kita buat, itu nggak semudah yang teman-teman lihat. Jadi teman-teman harus bikin strategi. Saya harus melempar dari sebelah mana, jaraknya segimana. Nah, itu teman-teman bisa belajar untuk strategi. Kemudian teman-teman juga bisa belajar tentang kecepatan. Seberapa cepat saya harus melempar topinya. Nah, jadi dari game sederhana ini yang bisa teman-teman praktekin di rumah, banyak sekali manfaatnya. Ayah dan Bunda bisa praktekkan di rumah ya. Atau ada yang sudah praktekin? Kalau ada yang sudah mempraktekkan, boleh kirim di live chatnya. Berhasil atau enggak? Teman-teman boleh tentuin, misalnya saya mau kasih skor, kalau misalnya belum diwarnain kursinya, teman-teman boleh kasih tanda, misalnya 1, 2, 3, 4. Nanti teman-teman boleh kasih skor, saya mau masuk ke yang nomor 4 biar skornya 4. Nah, teman-teman harus atur strategi gimana caranya supaya topinya bisa masuk ke situ. Kalau ada yang sudah berhasil, jangan lupa kasih tahu kakak ya. Nah, sekedar informasi teman-teman, hari ini Planet Science sedang hari terakhir untuk diskon kit eksperimen. Kalau yang sudah lihat di Instagramnya mungkin udah tahu ya. Buat yang belum tahu, kakak kasih tahu dulu. Hari ini Planet Science sedang diskon kit eksperimen. Ada keajaiban gerak, ada serial keajaiban. Ini isinya ada 5 kit eksperimen. Harganya jadi 81.000 aja teman-teman. Isinya ada 5 kit eksperimen. Kemudian ada yang paket reguler, ini isinya 10 kit eksperimen, lagi diskon 10% juga. Harganya jadi 157.500. Buat yang teman-teman ingin beli produk ini, bisa hubungi admin Planet Science. Nah, cuma sampai hari ini aja. Coba, ada yang sudah berhasil belum main gamesnya? Atau dipraktekkan setelah kegiatan ini? Kakak lihat dulu ya di live chatnya. Wah, ada yang lagi mencoba? Ada yang sedang mencoba di rumah nih? Oke. Teman-teman boleh coba eksperimen ini setelah kegiatan ini berlangsung. Jangan lupa di videoin ya. Siapa tahu nanti teman-teman punya YouTube, bisa jadi YouTuber. Nah, sudah selesai acara Club Planet Science from Home episode 5 ini. Kak, ini lagi yang mana? Club Planet Science from Home episode 4 sudah selesai. Tadi kita sudah menyimak, sudah ngobrol langsung dengan Pak Hari atau Insinyur Hari Utomo dari ITB. Beliau merupakan founder Planet Science, ketua harian Rumah Amal Salman, dan beliau merupakan inventor dari ventilator Indonesia atau VenEye. Banyak hal yang bisa kita ambil dari kisah hari ini, mulai dari intinya adalah teman-teman gak boleh patah semangat, teman-teman harus terus semangat untuk menjadi di masa yang mendatang untuk menjadi ilmuwan Indonesia yang bisa menciptakan produk-produk hasil Indonesia, supaya Indonesia punya produk sendiri, nggak harus beli dari luar negeri. Terima kasih teman-teman. Sekarang kita foto bersama dulu ya. Teman-teman boleh foto bersama dulu. Oke, eksperimennya boleh dipraktekin nanti. Jangan lupa tag kita.
Oke, kita foto bersama dulu ya teman-teman. Silakan siapkan gaya terbaiknya. Silakan, mana gaya terbaiknya? Hitungan ketiga, kita mulai ya. Oke, siap-siap dulu sebentar, kakak sedang siapkan supaya kita bisa foto bersama. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih buat yang sudah join di Club Planet Science from Home episode 4 ini. Nah, untuk 3 pekan ke depan ada Club Planet Science from Home episode 5, 6, dan Premier Labirin Science yang akan tayang pekan depan. Nah, teman-teman yang usianya 5 sampai 12 tahun bisa join lagi di Labirin Science pekan depan, Club episode 5 dan Club episode 6. Nah, ini berturut-turut tanggal 6, tanggal 13, dan tanggal 27. Nanti teman-teman bisa join lagi, bisa daftar. Boleh dilihat posternya? Ini ada poster kegiatan pekan depan. Sama-sama Pak Eka, terima kasih juga sudah hadir di klub hari ini. Nah, ini dia teman-teman. Oh, ini kalau ini produk yang lagi diskon hari ini ya, terakhir hari ini. Yang mau beli bisa ke admin. Nah, ini pekan depan. Pertama kali Planet Science membuat Labirin Science secara virtual. Jadi nanti teman-teman seperti sedang di dalam labirin, dan teman-teman yang akan mengendalikan labirin itu melalui sebuah teka-teki. Nah, jadi live ini digerakin ya teman-teman. Teman-teman yang mau daftar di Labirin Science nanti sudah bisa daftar. Kemudian pekan selanjutnya tanggal 13 ada Club Planet Science lagi, kita eksperimen. Nah, nanti teman-teman boleh siapin dulu alat bahannya di rumah supaya kita bisa eksperimen bersama-sama kayak klub sebelumnya. Nah, kalau Club Planet Science episode kelima ada tentang kura-kura. Nanti eksperimennya ada eksperimen sains dan ada kreativitasnya juga. Yang ini ubur-ubur, tanggal 27 Juni. Teman-teman sudah boleh daftar. Untuk info lengkapnya jangan lupa follow Instagram @eksperimen_sains dan subscribe YouTube Planet Science supaya Planet Science bisa terus menciptakan inovasi-inovasi di bidang pendidikan sains dan Oke. Oke, kakak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan Club Planet Science from Home episode 5 2 minggu lagi. Minggu depan ada Labirin Science.